Baik, saudara, kembali lagi di obrolan pagi RBTV dan tadi sudah saya informasikan sebelum jeda kami telah terhubung secara media daring oleh Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta, ada Pak Agus Sudrajat yang akan membicarakan tentang penyaluran bansos di Kota Yogyakarta. Kita langsung sapa saja. Selamat pagi, Pak Agus. Alhamdulillah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pemirsa Waalaikumsalam. RBTV di Yogyakarta. Bagaimana kabar, Pak Agus? Sehat ya? Alhamdulillah, Mas Alhamdulillah sehat ya. Daniel masih sehat ya, dan kita Amin. harus jaga kesehatan ini, karena jaga kesehatan itu adalah aset yang luar biasa, harus kita jaga terus. Oke, kondisi saat ini ada di rumah atau bekerja lewat kantor nih, Pak? Baik, saya tetap kerja terus Tetap kerja sampai terus? sore malam, jadi tidak tidak karena ini betul-betul kita harus siap untuk bisa melayani masyarakat. Baiklah. Nah, Pak Agus, gini kita berbicara apalagi saat ini di tengah pandemi COVID-19 ya, Pak Agus ya. Ya, Nah, ya. banyak pertanyaan dari masyarakat, bahkan juga saya sebagai masyarakat awam Kota Yogyakarta yang mungkin ingin mendengarkan secara langsung penjelasan dari Pak Agus atau dari setidaknya perwakilan Dinas Sosial di Kota Yogyakarta. Bagaimanakah proses penyaluran bansos, Pak Agus, di Kota Yogyakarta Baik, pada saat ini? baik. Pak Daniel dan pemirsa RBTV yang saya hormati, terkait dengan penyaluran bansos ini kita menganut tiga aspek. Aspek faktanya, Mhm. aspek legalitasnya, aspek eh, anggaran. Baik. Jadi tiga aspek ini yang mendasari atau yang menjadi bahan pertimbangan utama untuk bisa memberikan bansos ini. Mhm. Kenapa ada aspek fakta bahwa ternyata memang yang berdampak itu sangat luar biasa. Yang terdampak sangat luar biasa. Tetapi yang kedua, kita tidak boleh meninggalkan aspek legalitas. Aspek legalitas nanti akan terkait dengan fungsi pertanggungjawaban penggunaan Mhm. anggaran. Sehingga nanti yang akan diberi adalah betul-betul yang termasuk di dalam data kemiskinan. Di samping ada tambahan eh, sumber atau penerima manfaat yang di luar data itu. Kemudian yang ketiga, anggaran. Maka kalau terkait dengan anggaran, maka kita harus buat namanya skala prioritas. Mhm. Skala prioritas inilah untuk saat ini yang kita berikan adalah betul-betul masyarakat yang miskin terdampak. Karena ini betul-betul harus kita support supaya mereka tidak semakin terpuruk. Maka dengan ini ada tiga skema pemberian bantuan Mhm. dari pusat, ya, anggaran APBN itu ada bantuan langsung tunai berikan ke langsung penerima manfaat sebesar Rp600.000 disalurkan lewat PT Pos. Mhm. Dan ini sudah disalurkan sejak tanggal 9 Mei, berakhir kemarin hari Kamis tanggal 14 Mei di kantor pos kantor. Kemudian sembako reguler, ini mereka sejumlah 11.408 keluarga penerima manfaat, ini sudah diberikan sejak Januari, karena reguler sampai Desember. Mhm. Dan ada sembako perluasan, itu diberikan oleh pusat adalah 8.856 penerima manfaat, ini diberikan per April sampai dengan Desember nanti, tiap Baik. bulan. Kemudian PKH, ini dari pusat. Kemudian dari DIY, untuk penerima sembako reguler, sembako perluasan dan PKH, Mhm. mereka baru menerima kan 200.000. Maka oleh DIY ini digenapkan menjadi 600 seperti BLT pusat. Maka masing-masing ditambah Rp400.000. Ini adalah dari DIY, dan ini mulai hari ini mulai disampaikan ke masyarakat lewat kelurahan-kelurahan. Jadi lewat bank BPD, DIY, guru bayarnya ada di kelurahan-kelurahan untuk Mhm. memberikan kepada keluarga penerima manfaat. Nah, yang terakhir dari kota Yogyakarta, Ya. maka kita berikan adalah dua. Yang tahap pertama adalah data KMS yang lebih dikenal oleh masyarakat ini KMS yang belum pernah menerima bantuan apapun.
Ini oleh pemerintah kota sejumlah 4.396, ini diberikan 600.000 tiap bulan selama 3 bulan. Diberikan melalui PT Pos, tapi PT Pos langsung door to door rumah. Jadi untuk April, Mei, Juni ini diberikan langsung kepada keluarga penerima manfaat sebesar 1,8 juta. Kemudian nanti akan ada tahap kedua yang insya Allah minggu-minggu ini juga akan disalurkan. Ini ada sejumlah 2.961 yang keluarga sasaran miskin yang belum menerima manfaat, menerima program dari pemerintah pusat. Ini akan kita bantu oleh pemerintah kota sebesar Rp600.000 juga. Dan ditambah 872 yang sudah kita survei di lapangan itu, sehingga nanti untuk tahap kedua ini akan diluncurkan 3.834 keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan selama 3 bulan 600.000 jadi 1,8 melalui kantor pos. Jadi inilah kira-kira yang skema pemberian bantuan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah DIY, dan pemerintah kota Yogyakarta, hingga jumlahnya kira-kira ini sekitar 40 ribuan. Tepatnya adalah 39.875 keluarga penerima manfaat. Ya. Dan ini kalau diperkirakan, ini kira-kira sudah mencakup hampir 30-40% KK yang ada di kota Yogyakarta. Sehingga harapan kami ini betul-betul adalah yang betul-betul memerlukan bantuan. Demikian Mas Dan. Ya, baik. Pak Agus, saya ingin bertanya, apa yang menjadi semacam pertimbangan atau klasifikasi bagi warga sehingga mereka layak untuk mendapatkan bantuan ini? Apakah ada satu acuan tertentu, misalnya untuk pendapatan per keluarga 1 bulan itu hanya di bawah sekian ratus ribu, atau seperti apa, Pak? Baik. Jadi sebetulnya ini sudah ada namanya data terpadu kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Untuk kota Yogyakarta itu ada 34.000 sekian. Ya. Oke. Nah, ini yang saya tadi katakan, kita pendekatannya pakai konsep aspek fakta, aspek legalitas, dan aspek anggaran. Maka kita harus ngatur aspek legalitas ini. Yang Legalitas, berhak ya? menerima adalah orang miskin yang masuk dalam data DTKS dari Baik. pemerintah pusat. Nah, tetapi dari pemerintah pusat kan tidak semua Rp600.000. Ya. Maka ada sembako reguler non reguler yang belum 400 digenapi oleh provinsi. Tetapi yang di luar data DTKS atau DTKS yang belum mendapatkan bantuan ini diberikan oleh pemerintah kota. Inilah mekanisme itu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau untuk pemerintah kota yang masuk dalam KSDPS itu adalah keluarga penerima manfaat yang pendapatannya per KK itu kurang dari Rp400.000 setiap bulan. Oke. Ya, jadi kalau diakumulasi kira-kira kalau punya 4 anggota ya 4 kali 400.000 ya kira-kira 1.600.000 per bulan. Itu masuk dalam kriteria. Tapi ada 7 parameter: pangan, ya, kemudian pendidikan, kemudian pendapatan, rumah, aset. Ada 7 parameter, nanti akan dijumlah. Dia masuk skor mana? Skor itulah nanti akan menentukan apakah dia masuk dalam kriteria yang harus dibantu apa tidak. Tetapi sumber data ini sudah pasti, sudah sah karena ada ketentuannya. Kalau yang DTKS itu mengajukan adalah Kementerian Sosial yang menetapkan Pak Menteri, yang KSDPS dalam hal ini KMS ditetapkan oleh Bapak Wali Kota Yogyakarta. Sehingga atas dasar ini kita berani memberikan. Tetapi ada bagian lain yang di luar itu adalah apa? Masyarakat miskin yang kemarin tahun 2018 itu belum sudah keluar dari data KSDPS ada 2. Yang pertama karena dapat bantuan dari pusat itu ada 1.000 sekian. Kemudian dari yang sudah dapat, yang belum dapat itu ada 1.005.
Tetapi ini kita lakukan verifikasi lagi di lapangan. Teman-teman kami turun di lapangan, apakah betul ditemukan orangnya, apakah betul dia miskin apa tidak, dan sebagainya. Maka muncul angka 872. Maka inilah yang diberikan bantuan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Tadi saya matur, ini besarnya adalah 1,8 juta. 1,8 ya. Oke, baik. Baik, Pak Agus, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami Ya, akan lanjutkan perbincangan kita ya, Saudara. Untuk Anda silakan yang ingin berinteraksi di 0274 4477 666. Usai jeda kami akan kembali lagi, tetap bersama dengan kami di Obrolan Pagi. Apa yang harus dilakukan jika Anda tertular virus COVID-19? WHO merekomendasikan pasien dengan gejala ringan seperti demam level rendah, batuk, bersin, dan radang tenggorokan asimptomatik, dan tidak ada penyakit kronis lainnya seperti penyakit paru, jantung, gagal ginjal, atau imun lainnya, maka pasien tersebut dapat dikarantina di rumah. Jika Anda seorang yang harus merawat penderita COVID-19 selama masa isolasi diri di rumah, maka ada beberapa hal yang Anda perhatikan. Hindari kontak langsung dengan pasien dan barang-barang yang digunakan pasien. Selalu menggunakan masker dan alat pelindungan diri. Selalu menggunakan kaos tangan sekali pakai dalam membersihkan barang-barang pasien maupun ketika harus menyiapkan keperluan pasien, dan jangan buang sarung tangan sembarangan. Selalu cuci tangan dengan hand sanitizer. Tetaplah berhubungan dengan profesional medis hingga pulih total. BJ Home, supermarket bangunan terlengkap di Yogyakarta. Pusatnya bahan bangunan terbesar, terlengkap, termurah di Yogyakarta. Supermarket bangunan komplit dengan isinya yang memberikan pengalaman baru dalam berbelanja bahan bangunan. Memenuhi segala kebutuhan rumah Anda dari mulai atap, lantai, beserta isinya. BJ Home, supermarket bangunan, Jalan Raya Janti, Ring Road Timur, nomor 96, Yogyakarta. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Ya, Saudara, kembali lagi di Obrolan Pagi RBTV, dan kali ini masih terhubung melalui media daring Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Pak Agus Sudrajat, yang masih membahas tentang tema kita pagi ini adalah penyaluran bansos di Kota Yogyakarta. Anda bisa berinteraksi bersama dengan kami di 0274 666. Dan langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya, Pak Agus. Kalau tadi Pak Agus mengatakan bahwa bulan April, Mei, Juni ya, ini sudah dibagikan 3 bulan secara langsung gitu. Padahal bantuannya setidaknya 1 bulan itu 600.000 ya perhitungannya ya. Ini pertimbangannya apa, Pak? Kenapa kok sampai pada akhirnya langsung diberikan 3 bulan sekaligus? Apakah memang ada pertimbangan tertentu? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, baik. Jadi pemberian bantuan ini kan sudah akhir Mei ya. Ya. Padahal kan harusnya April. Nah, ini kita berikan di tengah-tengah supaya bisa mencukupi, ya. Jadi supaya mencukupi kebutuhan saudara-saudara kita ini. Maka kita tidak berikan April karena sudah lewat Aprilnya. Maka kita berikan jadi langsung 3 bulan untuk April, Mei, Juni. Ya. Tujuannya adalah supaya mereka bisa siapkan ini, karena apa? Tanggap darurat itu selesainya nanti
29 Mei. Tapi ketentuan Oh, pemerintah nanti kita tunggu dulu, apakah tanggap darurat akan diperpanjang atau tidak. Ya, maka kita pick up supaya sampai bulan Juni mereka dicukupkan kebutuhan dasar. Demikian. Oke, baik. Berarti memang ada pertimbangan tertentu gitu ya Pak ya, kenapa Iya, sampai pada iya. akhirnya. Nanti kalau misalnya Pak, setelah bulan Juni selesai, apakah memang Ya, akan diberikan setiap bulan, atau ya. seperti biasa, 3 bulan lagi gitu, 3 bulan sekali Baik, maksudnya? baik. Jadi sebetulnya Nathan, nanti kita lihat terkait dengan penetapan tanggap daruratnya, selesai apa tidak. Mhm. Kalau sudah selesai, maka akan ada tahapan yang namanya nanti adalah recovery atau pemulihan. Nah, di tahapan-tahapan pemulihan ini nanti akan sangat berbeda programnya. Jadi ini memang khusus untuk tanggap darurat, 3 bulan. 3 bulan Nah, ya. setelah itu nanti akan lihat, setelah bulan Juni nanti, ini program apa yang akan kita luncurkan akan kita tunggu. Oke, baik. Berarti setelah bulan Juni akan dilihat keadaannya dulu, gitu ya Pak Agus ya? Betul, betul, Baik. betul. Karena tapi nanti itu sudah bukan tanggap darurat lagi, tetapi mungkin recovery atau tahap pemulihan. Oke. Jadi ini kenapa bulan Juni kita ini adalah kita siapkan itu suatu masa transisi sebetulnya. Mhm. Jangan sampai nanti tanggap darurat selesai belum ada masa transisi, tiba-tiba recovery, mereka belum siap, kasihan. Ya. Maka ini tahapan-tahapan ini harus kita lakukan sesuai dengan apa? Mekanisme penanganan kebencanaan. Ada mitigasi saat bencana, ada recovery, dan di dalam recovery dan tanggap darurat itu ada yang namanya masa transisi. Nah, itulah yang harus kita siapkan. Terkait bansos ini nanti mungkin kita tunggu ketentuan dari pusat harus bagaimana. Ya, baik. Pak Agus, saya tadi mendengar, mungkin ya bisa dikorek kalau misalnya saya salah. Siap-siap. Minggu ini rencananya akan dibagikan untuk sasaran miskin nih gitu ya. Nah, Ya. mungkin Pak Agus bisa menjelaskan sasaran miskin yang dimaksud ini siapakah? Apakah memang mereka yang sudah tercatat melalui tadi program BLT, KMS dan sebagainya, atau di luar itu Pak Agus? Baik. Sebetulnya ini adalah data KSJPS ya, yang kita sisir betul, yang betul-betul belum menerima bantuan. Mhm. Karena apa? Kita tidak boleh double bantuan. Mhm. Nah, meng-cleansing datanya inilah yang sangat sulit dan memerlukan waktu yang sangat luar biasa. Kita cleansing ini memerlukan waktu hampir 2 bulan. Memastikan supaya tidak terjadi tumpang tindih pemberian bantuan. Maka di Kota Yogyakarta yang kita utamakan tahap pertama adalah kelompok sasaran jaring pengaman sosial angkatan pertama. Ya, itu adalah betul-betul data yang pemegang KMS tetapi belum mendapat bantuan apapun dari pusat. Baik. Ya. Kemudian tahap kedua ini adalah yang tercatat di pusat tetapi belum mendapat bantuan dari pemerintah pusat, ini menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Nah, inilah kenapa ada tahap pertama dan tahap kedua. Jadi tahap kedua itu betul-betul menyisir yang belum mendapat bantuan dari pusat, tapi yang masuk di dalam data KS. Kenapa? Karena terkait dengan aspek legalitas yang saya tadi matur di depan. Kalau tidak ada aspek legalitasnya, ini kami tidak berani. Karena yang diakui oleh pemerintah adalah yang masuk dalam data. Dan ini juga sudah ada surat edaran dari KPK. Ya, itu yang mengatakan bahwa yang itu harus termasuk di dalam data kemiskinan yang valid. Nah, maka kami harus mengacu pada Menikom. Tetapi sesungguhnya ini kami juga berupaya untuk kelompok sasaran. Jadi gini, sebetulnya kemarin kita sudah menghimpun data dari masyarakat. Begitu ada bencana itu, kami menghimpun data dari masyarakat. Masuk ke kami itu ada 45.000 data. 45.000 data. Maka data tersebut kita kawinkan, kita sandingkan dengan data DTKS. Masuk di sana 15.000. Ya. Kemudian masih ada 30.000. Nah, 30.000 ini kita sisir dalam data KSJPS. Itu ternyata masuk ada 1.000. Nah, kira-kira yang 30-an ribu kurang sedikit ini adalah nanti menjadi sasaran-sasaran program tahap-tahap selanjutnya. Nah, ini adalah
saudara-saudara kita yang tadinya tidak miskin menjadi miskin karena tidak mampu, karena tidak ada pekerjaan. Nah, mekanismenya nanti ada program-program pemerintah yang menyasar itu, baik nanti dari Kementerian Perdagangan atau kita dan Dinas Perdagangan, dari Koptan, kemudian dari sisi UKM, dari sisi sosial, itu akan masuk program pada tahap selanjutnya. Oke, baik. Ya, Pak Agus, kalau melihat di luar kota Jogja ya, di luar Pemda Provinsi DIY sendiri, banyak di media yang memberitakan bahwa adanya tumpang tindih atau bahkan juga salah sasaran gitu. Salah sasaran untuk memberikan bantuan gitu ya. Nah, dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta sendiri untuk ya kami tidak berharap bahwa upaya gitu ya. Upayanya apa saja supaya tidak melakukan gitu ya adanya salah sasaran ini, Pak. Baik, gini, maka dari itu saya katakan tadi. Belum kita menyalurkan dana ini, kita harus cleansing data betul. Data yang termasuk di situ disandingkan, Mas. Sulitnya bukan main. Jadi data dari pusat itu untuk bantuan langsung tunai dan sembako reguler, sembako non reguler itu basis datanya berbeda-beda. Bukan kepala keluarga. Ada yang istrinya. Karena dulu sembako itu kalau diberikan kepala keluarga nanti uangnya tidak sampai ke ibu. Ya, maka itu untuk sembako itu jadi istrinya. Padahal untuk pemberian ini harus kepala keluarga. Maka ini narik dari data istri ke menjadi kakak. Coba bayangkan datanya puluhan ribu. Ini luar biasa. Kemudian PKH. PKH itu ada yang nama anaknya saja. Misalnya anak yang keluarga miskin yang sekolah di SD. Ini juga bermasalah untuk kita tarik dari PKH untuk menjadi kakak. Ini kan kami sampai dibantu oleh teman-teman itu membuat program khusus penyandingan data ini supaya tidak jadi double-double. Karena sudah diingatkan aspek legalitasnya, kita memang tidak boleh double sasaran. Tetapi saya setuju ngapunten, kami membuat dua sisi, sandingkan dengan mesin atau komputer. Kita minta teman-teman tenaga sosial kecamatan dan pekerja sosial masyarakat untuk melakukan checking di lapangan sampai segitunya, Mas. Sehingga kami turunkan teman-teman TKSK dan TSM untuk ngecek apakah betul data ini ada dan sebagainya. Sehingga nanti ada data yang kita percayai itu sudah valid. Tetapi saya setuju ngapunten, bisa jadi masih ada yang kedouble. Tetapi nanti kalau sudah kayak gini, kami akan menggunakan metode statistik atau metodologi terkait dengan tingkat kepercayaan. Kalau tingkat kepercayaannya sudah 95%, tingkat errornya itu di bawah 5%. Nah, itu kan human error, karena yang sempurna itu hanya Allah. Maka kami tetap berupaya untuk meminimalkan yang 5% tadi. Baik. Tapi upayanya itu, Mas. Jadi kita sandingkan dengan mesin, dalam ini komputer, kemudian kita cek di lapangan. Meskipun itu nanti masih ada errornya, tetapi kita sangat berupaya untuk itu. Oke, baik. Kemudian kalau boleh menceritakan, mungkin sharing juga Pak Agus, kira-kira apakah ada kendala atau hambatan dalam proses penyaluran bantuan sosial ini di Kota Yogyakarta? Baik, kalau panjenengan pirsa di luar Kota Yogyakarta pemberian bantuan itu cukup berjubel sampai uyel-uyelan ya. Ya, betul. Maka kita berupaya gandeng OPD lain untuk ngatur ini. Ya, kita gandeng Pol PP untuk ngatur ketertibannya, kita gandeng Dinas Perhubungan untuk ngatur lalu lintasnya, pan parkirnya. Kemudian kita juga meminta pihak penyalur untuk menerapkan betul-betul protap COVID. Artinya terkait dengan menjaga jarak, memakai masker dan sebagainya harus dilakukan. Maka alhamdulillah selama ini program penyalurannya bisa berjalan lancar. Ini yang khusus yang komunitas. Tetapi yang langsung door to door ini jadi masalah. Masalahnya adalah sering datang tidak ketemu, ya, atau tidak siap, atau yang didatangi seperti kemarin ada contoh betul yang didatangi ternyata memenuhi gangguan jiwa, malah yang mau diberikan uang dikejar-kejar Pak Posnya itu. Ini betul-betul ada videonya, kita simpan betul ini. Jadi itu bagian dari laporan kami betapa sulitnya
melakukan ini. Kami ingin sekali, yang tahap pertama itu kami ingin layani masyarakat Kota Yogyakarta yang miskin itu tidak usah tindak kemana-mana, kita sowan melalui PT Pos untuk sowan ke dalam-dalam. Tetapi atas dasar evaluasi ini nanti untuk tahap kedua mesti ada perubahan, tetapi yang penting harus paling dekat dengan masyarakat. Jangan sampai mereka jauh-jauh kasihan. Dan jangan berjubel tetap menerapkan COVID ini. Oke, baik. Nah, kemudian ada lagi yang sudah misalnya datang itu bukan yang bersangkutan. Itu harus membuat surat namanya pelimpahan kewenangan, surat kuasa, ya. Dan juga ada, karena yang sepuh-sepuh ini kartunya hilang, ini juga jadi masalah. Tetapi dengan pendekatan-pendekatan yang logik, yang berbasis data, ya moga-moga ini bisa kita reduksi masalah-masalah semacam itu. Demikian, Mas Dhani. Oke, baik. Berarti sebenarnya cukup memerlukan effort yang lebih gitu ya dalam proses pembagian dari bansos ini ya Pak ya? Betul, betul. Jadi gini, penyiapan datanya itu sudah 1,5 bulan, hampir 2 bulan. Distribusinya itu harus kita minta bantuan dari seluruh komponen yang ada di pemerintah kota. Ya. Itu dari RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat, Dinas Perhubungan, Pol PP, Polresta tidak lupa untuk pengamanan ini. Dan ABRI terkait dari koramil-koramil itu sudah kita libatkan semua. Nah, nanti adalah evaluasi. Kita terjunkan teman-teman dinas ini sepi karena mereka langsung terjun ke lapangan monek-monek di tempat-tempat pemberian. Kita tugaskan ini sekarang ada 14 kecamatan, sekian kelurahan, teman-teman di dinas sosial masuk semua di pos-pos itu satu-satu, dan TKSK dan pekerja sosial masyarakat juga ada di situ. Dan nanti harapan kami adalah ada masyarakat, membantu masyarakat untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Ya. Sejauh ini berapa banyak sebenarnya Pak warga Kota Yogyakarta yang sudah menerima bansos ini? Baik. Dari hasil evaluasinya PT Pos, ini untuk bantuan langsung tunai dari pusat, ini sudah 90%. Artinya dari 8.330, itu 90% sudah tercover. Kemudian untuk bantuan langsung tunai yang diantar rumah ke rumah, yang jumlahnya 4.396, ini insya Allah sebelum tanggal 21 ini selesai. Nah, tahap kedua ini akan kita mulai, moga-moga besok pagi atau hari ini sudah kita mulai untuk bisa didistribusikan. Untuk kedua. Jumlahnya nanti adalah 3.834. Baik. Itu Mas. Baik. Pak Agus, apakah ditemui juga permasalahan misalnya Pak, ada seorang warga yang memang sebenarnya sudah tercatat gitu ya, menerima contohkanlah BLT atau bahkan juga KMS gitu, tapi pada kenyataannya warga tersebut ternyata sudah pindah. Nah, kira-kira kriteria atau bahkan juga tindakan apa yang biasanya dilakukan oleh Dinas Sosial sendiri Pak, menghadapi misalnya contoh seperti ini? Baik, ada dua sisi ini. Kalau dana dari pusat itu tidak tergantung KTP. Ya, asal dia punya KTP dan tercatat itu sebagai DTKS bisa, dan C1-nya juga harus tetap dibawa. Tetapi kalau yang KSDPS atau KMS kan adalah peruntukan adalah untuk masyarakat Kota Yogyakarta, maka ada dua syarat, berdomisili dan KTP juga. Ini yang penting, kan nanti dia harus ngasih C1 KTP asli. Ya, nanti kalau untuk yang bantuan dari DIY, maka harus ngasih fotokopinya. Oh ya, baik. Ya, supaya nanti akan dibukakan rekening untuk bantuan tahapan selanjutnya. Kalau untuk Kota Yogyakarta yang datang rumah ke rumah, diharapkan keluarga penerima manfaat sudah kita informasikan untuk menyiapkan fotokopi KTP dan fotokopi KMS-nya dan C1. Jadi begitu pos datang, uang diberikan, fotokopi diminta, tanda tangan penerimaan. Nah, demikian Mas. Ya, baik. Pak Agus, kita akan jeda lagi, Pak Agus. Kami nanti akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda, Pak Agus. Jadi pastikan saudara juga Anda tetap bersama dengan kami. Masih bersama dengan kami di obrolan pagi RBTV. Usai jeda kami akan kembali lagi. Ya, terima kasih.
musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Kabar Jogja merekam peristiwa penting yang terjadi di DIY dan Jawa Tengah. Selain peristiwa, kami juga mengangkat isu-isu terhangat, baik politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Kami hadir setiap hari menemani pagi Anda. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Akan jelas-jelas ke salah satu tokoh yang ada di Yogyakarta. Tokoh ki apik banget. Pekerjaane sing sae. Jos. Ya pokoknya ikut terus dalam mantra. Dolan. Ya, di segmen terakhir, Saudara, di obrolan pagi masih bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Pak Agus Sudrajat, masih membahas tentang tema kita penyaluran bansos di Kota Yogyakarta. Baik, ini di segmen terakhir, Pak Agus, saya ingin bertanya kalau tadi masalah teknis gitu ya, tentang bansos di Kota Yogyakarta, bahkan juga ada Pak Agus sudah menjelaskan banyak hal. Nah, untuk program kerja sendiri dari Dinas Sosial, Pak, setelah atau bahkan juga mungkin selain dari hal ini, dari bansos ini, apakah ada dinas kerja yang lainnya? Tapi Pak, jangan dijawab dulu, kita sapa dulu penelpon yang sudah masuk, Pak Agus. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Halo, Pak. Ya, halo. Dengan Ibu siapa? Ibu Fasilah dari Serandakan. Serandakan? Iya. Ya, baik. Monggo, Ibu pertanyaannya. Iya. Kula niku kemarin Covid corona niki. Belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah kota maupun pusat. Baik. Ya. Jadi saya mohon, apakah saya itu termasuk orang yang menerima atau memang tidak menerima gitu loh, Pak? Ya, baik, Ibu. Ibu domisili di Serandakan Tul ya? Ye, matur nuwun Ibu, nanti bisa ditutup dulu teleponnya, bisa dijawab oleh Pak Agus sesaat lagi ya. Matur nuwun Ibu. Baik, Pak Agus, bagaimana ingin meresponi ini warga dari Serandakan Bantul, Pak? Baik. Silakan. Baik Bu Warsila sebagai izin. Jadi Ibu yang pikanto bantuan ini adalah warga miskin ya. Jadi kalau panjenengan badhe pirsa apakah panjenengan masuk di data tersebut, saya aturi rawuh di dinas sosialnya. Mungkin kalau dinas sosial ini adalah dinas sosial Bantul ya. Yang biasa apakah panjenengan masuk di data itu apa tidak? Ya. Tapi sebetulnya selama ini Ibu apakah sudah pernah mendapatkan bantuan sembako, PKH dan sebagainya sudah apa belum? Ya, sembako itu sembako reguler yang diterimakan Januari sampai Desember ya. Kalau sudah berarti nanti Ibu akan mendapatkan top up dari DIY. Tapi saya ini pun Bu Warsila saya suwun untuk bisa rawuh ke dinas sosial DIY.
apakah itu kagungan kartu niko DTKS atau kartu KKS apa tidak. Tapi kalau ingin pirsa apakah masuk di meniko, panjang saya atur rawuh ke Dinas Sosial Bantul. Ngaten? Itu Mas Dani. Ya baik, terima kasih Pak Agus jawabannya, dan kita lanjutkan kembali Pak Agus. Tadi pertanyaan saya, setelah ini program dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta sendiri seperti apa Pak? Baik, kita saat ini Pak Agus mohon maaf, telepon yang sudah bergabung juga. Oh siap ya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana? Ye, Bapak di mana Pak? Tukangan. Ya, baik. Ya, silakan langsung pertanyaannya, Pak. Yang belum dapat bantuan, juga tanggal 1 kan ada yang dapat KMS, BLT itu kan 1 orang di belakang saya. Malah kan saya dapat BLT. Nyun ngapunten Bapak. Bapak nyun ngapunten, Bapak itu kagungan kartu KMS betul? Bapak ada kartu KMS atau tidak? Oh, tidak ada sama sekali Pak Agus. Ya. Baik. Oh, ya. Cukup Pak Agus yang ditanyakan? Ya. Ya baik, terima kasih. Silakan Pak Agus menanggapi. Baik. Asmonipun sinten tadi, namanya tadi? Saya juga yang ada di Tukangan. Baik ini dari Tegal Panggung. Ledok Tukangan JN3. Baik Bapak, saya setuju ngapunten, asmo tadi belum sempat saya catat, tetapi ngaten Bapak, penjelasannya bahwa kami derek matur ini ada skala prioritas pemberian bantuannya khusus untuk masyarakat miskin yang terdata atau tergolong miskin di dalam data KSGPS atau KMS dan DTKS ingkang kagungan PKH, ingkang kagungan kartu KKS mika Bapak. Nah, mungkin Bapak itu termasuk yang di dalam diusulkan oleh RT RW yang jumlahnya kurang dari 30.000 tadi. Tetapi itu nanti bantuannya bukan orang per orang, karena sebetulnya mungkin itu keluarga mampu yang karena COVID ini terdampak, yang tidak masuk dalam kriteria miskin maksud kami. Nanti akan ada program-program pemberdayaan masyarakat setelah masa recovery. Itu Mas. Ya, baik. Jadi karena Bapak tadi sudah saya sunu pirsa tidak kagungan KMS, tidak punya PKH, tidak. Nanti saya setuju ngapunten karena ini saat ini kita prioritaskan untuk betul-betul warga kita yang miskin betul lah. Ini kalau miskin sudah berdampak kan kasihan kalau tidak kita bantu. Ya. Atau kalau misalnya nanti sowan ke dinas sosial juga boleh, Pak Agus. Baik. Jadi di kecamatan itu ada namanya TKSK, tenaga kerja sosial kecamatan. Nanti rawuh aja ke kecamatan untuk nyun pirsa bisa. Ya. Kalau nanti kurang puas bisa rawuh ke dinas sosial, nanti ada ruang pelayanan di situ, nanti bisa. Oke, baik. Nah, Pak Agus tadi silakan menyampaikan pertanyaan baik, yang jawaban dari saya. Baik. Sekaligus mungkin ada ini Pak ya, ada himbauan atau bahkan juga harapan dari dinas sosial sendiri terkait masalah ini. Baik. Untuk program kita sekarang juga menyelenggarakan shelter. Shelter ini adalah untuk masyarakat yang kena COVID ini harus dikarantina, tetapi tidak punya rumah yang memenuhi layak untuk karantina mandiri. Maka ini kan dia sudah dilakukan rapid test yang reaktif, itu harus masuk ke shelter. Ini program kita. Yang kedua, untuk ke depan kita akan melakukan suatu program-program pemberdayaan, tapi utamanya nanti pada kelompok usaha bersama. Tapi arahnya nanti akan lebih spesifik teman-teman kita, saudara kita yang disabilitas atau difabel. Kemudian kelompok-kelompok usaha bersama miskin. Kemudian UKM yang berbasis disabilitas dan sebagainya. Nanti akan kita berikan suatu stimultan dan upaya-upaya pendampingan supaya mereka siap untuk melakukan dan menghadapi masa recovery ini. Ya, baik.
samping nanti OPD lain atau dinas-dinas lain nanti akan melakukan suatu upaya-upaya yang lain. Kami kalau di sisi sosial adalah betul-betul yang masyarakat miskin, kelompok usaha bersama, kemudian ada disabilitas, lansia, itu nanti kami arahkan ke situ, tapi lansia yang miskin. Kemudian yang kedua, saya berharap dalam masa COVID ini, saestu nyuwun ngapunten, kita sekarang baru merasakan betul betapa beratnya kita ini saat ini. Kami merasakan betul. Maka saya nyuwun kerelaan dari semua masyarakat di Kota Yogyakarta untuk membangkitkan kesetiakawanan sosial. Jadi peka terhadap tonggo tepalih yang kira-kira memang memerlukan bantuan, mari kita bantu. Karena pemerintah itu anunya terbatas, kemampuan anggarannya sangat terbatas. Apalagi ini COVID ini semua pendapatan pemerintah juga sangat turun. Kalau kita Jogja tahu dari pariwisata, dari hotel itu kan luar biasa turun. Yang biasanya pendapatannya tinggi, kita sekarang cuma pajak itu sekitar 10 sampai puluhan juta lah, tidak sehari itu. Dari ratusan sampai M tiap hari. Kemudian bangkitkan kesetiakawanan sosial ini. Maka saat inilah kita harus rasa terbuka rasanya untuk membantu semacam itu. Yang kedua, kita nanti harus siap. Sangat dimungkinkan nanti COVID ini tidak akan hilang sempurna, maka nanti ada era baru pasca COVID. Maka era baru ini kita harus mau berdampingan dengan COVID ini. Ya, karena ini COVID ini tidak mungkin akan hilang, tidak mungkin. Maka yang penting adalah mempertinggi daya tahan tubuh, konsumsi gizinya, kemudian imunitas tubuh ini harus dikuatkan. Ini yang penting. Tapi aspek sosialnya adalah kita harus berupaya tenggang rasa, kemudian mau berbagi dan jaga emosi, jangan terpancing oleh emosi apapun. Saya rasa itu supaya apa? Jiwa kita tetap sehat. Kalau jiwa kita sehat, raga kita juga sehat, maka imunitas kita akan menjadi lebih baik dan kita tidak akan jatuh sakit. Oke. Itu saja Mas Dhani. Baik, terima kasih Pak Agus Sudrajat atas waktu yang telah diberikan kepada kami, atas informasi juga untuk yang ada di dinas sosial. Dan saudara, usai sudah kami menemani Anda di obrolan pagi hari ini. Terima kasih atensi Anda. Saya Daniel Kerupan, pamit undur diri. Sampai jumpa.